Usai mengalahkan PSKC Cimahi dengan skor 0-1 di Stadion Sijalak Harupat Bandung Sabtu 1 September 2022 malam, Sriwijaya FC sejokianya diagendakan berangkat ke Lampung Senin 3 Oktober 2022 pagi. Sekretaris Tim Sriwijaya FC Safrizal Afandi semula menginformasikan memenuhi undangan tim Liga 3 GGF untuk gelaran laga uji coba yang akan bermain di Wai Halim Tanjung Karang, Lampung. Selanjutnya rombongan tim Sriwijaya FC dari Hotel Cordela Bandung pagi ini bertolak pulang menuju kota Palembang dengan menumpang angkutan bus. Mantan striker PS Palembang ini mengatakan Amirul Mukminin dan kawan-kawan asuhan Coach Listiadi akan kembali latihan seperti biasa di Palembang. Kemudian SFC bakal menjadwalkan laga uji coba dengan tim lokal Rabu 5 Oktober 2022 sore di JSC Palembang. Sebanyak 30 pemain Sriwijaya FC Liga 2 tahun 2022-2023 akan menjadikan laga uji coba ini untuk mengevaluasi persiapan tim menghadapi PSPS Riau Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 15.30 Stadion Atletik 1 JSC Palembang. Kemenangan tim asuhan Listiadi mengalahkan PSKC Cimahi 0-1 barusan ini juga menjadi modal penting bagi Sriwijaya FC untuk melakoni laga lanjutan Liga 2 menghadapi dua laga sisa. Sriwijaya FC yang berusaha mengejar target posisi 2 besar masih menyisakan dua laga sisa, yakni jadwalnya Sriwijaya FC versus PSPS Riau Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 15.30 di Stadion Atletik 1 JSC Palembang. Kemudian laga tandang yang tertunda lantaran Stadion Teladan Medan kebanjiran, Kado United versus Sriwijaya FC di Stadion Teladan Kota Medan. Minggu 16 Oktober 2022 pukul 16 di Stadion Teladan Kota Medan. Kemenangan atas PSKC Cimahi dengan skor 0-1 di Stadion Sijalak Harupat Bandung Sabtu 1 September 2022 malam membawa Sriwijaya FC naik peringkat ketiga klasemen sementara pada babak penyisihan putaran pertama grup wilayah Barat Liga 2. Kemenangan di laga ke-6 ini sangat membantu Laskar Wongkito yang kini mengantongi poin 11 untuk menempel pemuncak klasemen PSMS Medan yang mengantongi poin 16 dan runner-up sementara Karo United FC yang mengantongi poin 12. Karo United FC masih mampu bertahan di runner-up klasemen sementara berkat pada hari ini berhasil mengalahkan tuan rumah PSPS Riau dengan skor 0-1. Sedangkan partai pertandingan lainnya hari ini, Persiraja Banda Aceh berhasil memetik kemenangan atas Perserang dengan skor tipis 1-0. Peringkat keempat dihuni Semen Padang FC dengan poin 9. Kemudian Persiraja di peringkat kelima yang juga mengantongi 9 poin. PSKC Cimahi yang baru saja ditaklukkan Sriwijaya FC harus berada di peringkat ke-6 dengan raihan poin 7. Perserang Serang Banten yang kini mengumpulkan poin 6 berada di peringkat ke-7. PSDS Deli Serdang berada di peringkat ke-8 dengan perolehan 5 poin. Sedangkan PSPS Pekanbaru Riau tetap berada di posisi juru kunci dengan poin 1. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.